Kedatangan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia dalam misi perdamaian ini dikawal ketat oleh 39 elit pasukan elit di Indonesia. Siapakah sosok-sosok yang mengawal ini, guys? Jom kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung dan berterima kasih kepada kalian karena sudi singgah ke channel yang kecil ini, guys. Dan saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki sentiasa, diberikan kesehatan, dan juga sentiasalah kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys, dan sentiasalah kalian dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, pada hari ini terkait dengan kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia dikawal ketat oleh 39 pasukan elit Indonesia. Jadi, siapakah sosok-sosok yang mengawal beliau ini dan bagaimanakah pengalaman mereka mengawal Presiden Pak Jokowi semasa Presiden Pak Jokowi ini bertandang ke luar negara. Dan kini kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini bukanlah kunjungan yang biasa, guys. Ini sangat luar biasa. Ini membuatkan seluruh rakyat Indonesia rasa berdebar bagaimana keadaan Pak Jokowi di sana. Sebab negara itu sekarang adalah negara yang konflik peperangan. Bila-bila masa saja apa-apa pun boleh berlaku semasa konflik peperangan ini. Dan kita ketahui di Ukraina dan Rusia ini sekarang ini saling serang menyerang. Jadi bagaimana Pak Jokowi mengawal keadaan di sana dengan 39 pasukan tentara elit yang dibawanya ini. Itulah kita berkenalan sedikit dengan beberapa sosok tubuh yang mengawal beliau ini. Jadi dari mana channel ini, guys? Channel ini daripada Tribun Medan TV. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan juga judulnya ialah inilah komandan pasukan elit pimpin 39 personel saat kawal Presiden Jokowi selama di Ukraina dan Rusia. Tanpa berbasa-basi, guys, jom kita semak video ini. Dari pasukan elit, pasukan pengamanan presiden atau Paspampres diterjunkan untuk mengawal agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pemimpin Ukraina dan Rusia. Sosok komandan pasukan elit tersebut adalah Komandan Paspampres Majen Tribudi Utomo. Ia adalah jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang diakui kehebatannya di seluruh dunia. Wah, yang diakui kehebatannya di seluruh dunia, guys. Betul nih. Beberapa siri penyelamatan sebab sudah terbukti sebenarnya. Masa di Bosnia, di Somalia, dan beberapa negara lagi yang dilakukan oleh pasukan elit ini. Tribun Medan TV. Majen Tribudi Utomo adalah pria kelahiran Surakarta dan merupakan jebolan Akademi Militer atau Akmil tahun 1994 dari cabang infanteri atau Kopassus. Dalam perjalanan militernya, Tribudi tercatat pernah menjadi komandan grup A Paspampres yang bertugas mengawal Presiden Joko Widodo. Tribudi sendiri kerap kali membersamai kunjungan Presiden Jokowi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Satu di antara kegiatan pengawalan yang dilakukan adalah ketika Presiden Jokowi mengunjungi Afghanistan pada 2018 yang saat itu tengah dilanda perang berkepanjangan. Majen Tribudi pernah menjabat sebagai Danyon 811 Aksus Sat 81 Kopassus. Di periode yang sama, Budi kemudian menjabat sebagai Dandim 0410 Kota Bandar Lampung hingga 2013. Karir kemiliteran Majen Budi kemudian kian mentereng. Ia menjabat Aspers dan Jan Kopassus yang diembannya pada 2015 hingga 2016. Kemudian Budi dipercaya menjadi Komandan Satuan 81 Gultar pada 2016 hingga 2017. Setahun berikutnya, Budi menjadi Komandan Grup A Paspampres tahun 2018 hingga 2019. Setelahnya ia kemudian memegang tongkat komando sebagai Komandan Korem 52 Wijaya Krama pada tahun 2019-2020.
Di tahun yang sama, Budi kemudian kembali lagi ke lingkungan Kopassus dengan menjabat sebagai Wadanjan Kopassus pada 2020 hingga 2021, sampai akhirnya Budi resmi menjabat sebagai Komandan Pas Pampres pada 3 Agustus 2021. Dalam tugasnya mengawal kunjungan Jokowi, Maijen Budi menurunkan 39 personil dalam agenda luar negeri. Pasukan yang diterjunkan juga telah melakukan pelatihan khusus untuk pengawalan Presiden ke Ukraina dan juga Rusia. Maijen Tribudi Utomo menjelaskan pasukan elit yang mengawal Presiden Jokowi akan dibagi menjadi 3 tim utama, yakni tim penyelamatan, tim advance, dan juga tim pendahulu yang berjumlah 39 orang. Tim utama adalah tim yang melekat pada Presiden Joko Widodo dan jumlahnya 19 orang, sementara tim penyelamatan berjumlah 10 orang dan ditambah 10 orang tim pendahulu yang sudah standby di lokasi. Mantap. Pak Jokowi ini guys, dia ini presiden yang inginkan perdamaian. Sebab itu dia pergi ke negara-negara yang konfliknya berpanjangan yang belum selesai. Dia ingin menyelesaikan misi perdamaian itu. Itulah kehebatan Pak Jokowi ini guys. Oke. Luar biasa. Semoga Presiden Pak Jokowi dan rombongan 39 pasukan elit ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, guys. Di negara yang berkonflik peperangan sekarang, yaitu negara Ukraina dan Rusia. Apapun niat yang ikhlas daripada Pak Jokowi ini pasti akan mendapat perlindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab dia ingin mendamaikan kedua-dua negara daripada konflik peperangan yang berpanjangan. Dan mudah-mudahan juga tiap 9 orang pasukan elit ini berada dalam kedudukan yang paling teguh dan juga keberanian dan juga ketekunan ketabahan mereka semasa berada di situ menjaga Pak Jokowi ini akan berjalan lancar tanpa ada konflik-konflik yang lain, guys. Jadi itulah, guys, kalau diketahui sosok tubuh daripada ketua pasukan elit ini, yaitu Maijen Tribudi Utomo, punya pengalaman menjaga Pak Jokowi daripada 2018 semasa pergi ke Afghanistan. Itu pun dalam konflik peperangan ketika itu Pak Jokowi datang dengan misi perdamaian. Akhirnya Afghanistan sekarang telah pun damai walaupun tidak sepenuhnya, tetapi ini ada hasil usaha seorang presiden yang bernama Pak Jokowi. Itu kita kena ingat sejarahnya, guys. Dan beberapa misi Maijen Tribudi Utomo ini juga yang menjadi pengalamannya, selain daripada menjaga Pak Jokowi, dulu dia pernah bertugas di Akademi Militer pada tahun 1994 dari cabang infanteri Kopassus juga, dan dia juga pernah mengiringi Pak Jokowi ini ke beberapa negara yang berkonflik, guys. Itulah sosok tubuh Maijen Tribudi Utomo ini yang menjadi ketua kepada tiap 9 personel dalam agenda luar Jokowi ini pada kali ini. Jadi kita doakan juga kepada pasukan elit yang diketuai oleh Maijen Tribudi Utomo ini mendapat keselamatan, kelancaran, dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua rakyat Indonesia, kami juga di Malaysia ingin mendoakan kepada Pak Jokowi dan juga pasukan elitnya sentiasalah dilindungi dan juga diredai pemergian mereka ke sana itu demi untuk misi penyelamatan. Sesungguhnya setiap yang kita lakukan walaupun sekecil sebesar zarah itu akan diperhitungkan di akhirat kelak. Jadi semoga begini besar jasa Pak Jokowi untuk tujuannya menyelamatkan dan mendamaikan kedua-dua negara ini akan diredai dan menjadi asbab musabab kepada kemajuan negara Indonesia itu nanti, supaya negara Indonesia itu juga menjadi damai. Bila seseorang presiden pergi untuk misi perdamaian negara lain, akhirnya impaknya juga akan mendamaikan negaranya sendiri. Itu tersirat yang kita boleh ambil pengajaran daripada lawatan Pak Jokowi ke sana, guys. Oke, guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah dalam misi-misi Pak Jokowi ini menjadi
pendamai kepada negara-negara yang konflik peperangan. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam perdamaian, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.